Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Ibu Dwita Agustina. Pada video kita kali ini akan mempelajari tentang termokimia, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia serta energi yang menyertainya. Apa saja yang dipelajari pada termokimia? Yang pertama, sistem dan lingkungan. Yang kedua, tentang reaksi eksoterm dan endoterm, dan yang ketiga tentang persamaan termokimia. Dan lingkungan. Sistem merupakan segala sesuatu yang kita amati, lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem. Contohnya air dalam gelas, maka air adalah sistem dan gelas lingkungannya. Sistem terdiri dari 3 macam, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Pada sistem terbuka terjadi pertukaran energi dan materi. Pada sistem tertutup terjadi pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Pada sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran energi maupun pertukaran materi. Nah, anak-anakku sudah paham tentang sistem dan lingkungan? Sekarang, apa hubungannya sistem dan lingkungan dengan reaksi eksoterm dan endoterm? Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikutnya. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm terjadi pelepasan kalor, yaitu sistem melepas kalor ke lingkungan sehingga suhu lingkungan panas. Pada reaksi endoterm terjadi penyerapan kalor, yaitu sistem menyerap kalor dari lingkungan sehingga suhu lingkungan dingin. Menggunakan bahan-bahan sederhana untuk melakukan percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, pada percobaan kita kali ini untuk reaksi eksoterm kita menggunakan pembersih kamar mandi. Sebelumnya kita harus mengukur suhunya dan kita reaksikan dengan bungkus dari permen. Nah, setelah reaksi ternyata suhu terasa panas dan termometer menunjukkan suhunya naik. Nah, untuk reaksi endoterm kita mencoba menggunakan asam cuka yang kita reaksikan dengan soda kue. Pada awalnya suhu 30 derajat, setelah kita reaksikan dengan soda kue, ternyata suhu turun. Itu artinya asam cuka dan soda kue terjadi reaksi endoterm. Perubahan entalpi. Entalpi merupakan kalor yang dilepas dan diterima suatu reaksi kimia pada tekanan tetap. Entalpi tidak dapat diukur, tetapi perubahan entalpi dapat diukur, yaitu hasil reaksi dikurangi bereaksi. Pada grafik reaksi eksoterm, delta H hasil reaksi lebih kecil daripada delta H bereaksi. Pada reaksi endoterm, delta H hasil lebih besar daripada delta H bereaksi. Nah, sudah jelas tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan termokimia.
Bagaimana persamaan termokimia tersebut dan apa hubungannya dengan reaksi eksoterm endoterm? Kita lihat video berikutnya. Persamaan termokimia. Persamaan reaksi yang disertai dengan jumlah mol zat bereaksi dan jumlah mol hasil reaksi, fasa reaksi, dan perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Perlu diperhatikan pada persamaan termokimia yaitu koefisien menyatakan jumlah mol. Fasa-fasa pada persamaan termokimia, Q adalah gas, AQ adalah larutan, L adalah cair, S adalah padat, dan entalpi bertanda negatif menyatakan reaksi eksoterm dan entalpi bertanda positif menyatakan reaksi endoterm. Contohnya, 1 mol gas hidrogen bereaksi dengan setengah mol gas oksigen membentuk air dengan melepas kalor sebesar 285,5. Maka koefisien H2 1 mol, O2 setengah mol, dan H2O 1 mol dengan delta H negatif. Nah, anak-anakku, demikian tadi tentang termokimia. Dapat kita simpulkan bahwa sistem merupakan segala sesuatu yang kita amati, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm perbedaannya, reaksi eksoterm kalor lepas dari sistem ke lingkungan, delta H-nya negatif dan lingkungan terasa panas atau suhunya naik. Sedangkan pada reaksi endoterm, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem atau sistem menyerap kalor. Harga delta H-nya positif dan lingkungan terasa dingin. Untuk persamaan termokimia selalu dari pereaksi menjadi hasil reaksi dan disertai dengan harga delta H atau perubahan entalpi. Nah, bagaimana kaitannya antara persamaan termokimia atau reaksi termokimia dengan peristiwa panasnya udara ketika menjelang hujan? Hujan, apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri, dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Lalu, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat bukit-bukit dari ini semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Ketika bantuan angin besar, awan-awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit dan menjadi seluruhnya, maka akan membersihkan uap besar. Karena benar semakin deras dan tidak muncul papan angin, artinya biasanya menggunakan air sekejap sedikit atau biasa disebut dengan precipitation. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin meningkat atau semakin tersebut akan turun menjadi air. Namun jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Demikian tadi pembelajaran kita tentang termokimia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Saya Priscilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.